Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan di tengah wabah coronavirus yang melanda tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dimanapun Anda berada, semoga tetap bisa menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga kita hari ini akan belajar secara online. Pada sesi kali ini di mata kuliah Ekonomi Politik Internasional Kontemporer, program studi Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kita akan berdiskusi tentang ekonomi dan politik Jepang. Kita mungkin tidak akan membahas keseluruhan karena cukup luas kalau kita ingin membicarakan tentang Jepang, tetapi kita mungkin akan bicara tiga hal. Yang pertama, mengapa Jepang itu penting dalam studi hubungan internasional. Dia menjadi kajian, dia menjadi bahan topik riset dan juga sesi yang kita diskusikan. Yang kedua, kita akan mendiskusikan juga materi yang ada dalam buku saya, judulnya Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 2019. Kita akan mendiskusikan sedikit karena ada kaitannya dengan topik kita hari ini, yaitu bagaimana kebijakan regionalisme ekonomi Jepang, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, kita akan diskusi sedikit tentang what next bagi Jepang, terutama di abad ke-21 ini, karena kita tahu banyak sekali yang terjadi, terutama yang tidak selalu menjadi bahan berita positif bagi Jepang, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe saat ini. Nah, mari kita lihat yang pertama, mengapa Jepang itu penting dalam diskursus hubungan internasional. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, trajektori Jepang selama keterlibatannya dalam Perang Dunia, khususnya perang di kawasan yang kita sebut sebagai Sino-Japanese War yang melibatkan antara Jepang, Cina, dan Korea. Ada dua Sino-Japanese War yang terjadi. Yang pertama di tahun 1894 sampai 1895. Ini melibatkan Jepang dan Cina, tetapi yang menarik, tempat dari peperangan ini di daratan Korea. Nah, Anda bisa bayangkan siapa yang kira-kira menjadi korban paling berat. Tentu saja dalam hal ini adalah masyarakat di Korea. Dan yang kedua adalah di tahun 1937 sampai 1945, persis sebagai penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dimulainya lah setelah itu Perang Dingin. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini mengubah bagaimana hubungan antara Jepang dan dunia, dan juga Jepang dan negara-negara tetangga, yaitu antara Cina, Jepang, Korea, Jepang, baik Korea Selatan maupun Korea Utara. Karena kita tahu bagaimana sejarah perang ini kemudian begitu melekat dalam masyarakat di kawasan, sehingga cukup sulit untuk dihilangkan karena itu masuk dalam memori kolektif dari masyarakat. Pertama karena korbannya begitu besar, kemudian juga kerugian baik itu materi maupun jiwa yang dirasakan oleh masyarakat Cina dan Jepang, dan ini berpengaruh terhadap pola hubungan hingga saat ini. Misalkan kita akan bisa menjelaskan mengapa di tahun 2019 misalkan ketika Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan untuk sedikit mengembargo beberapa produk dari industri Korea, reaksi tidak hanya datang dari masyarakat industri atau pelaku bisnis karena memang mereka yang terkena dampaknya, tetapi yang menarik adalah masyarakat Korea begitu kuat responnya. Bahkan masyarakat awam turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut. Mereka turun ke jalan dengan membawa bendera Jepang, kemudian foto Perdana Menteri Shinzo Abe dengan tulisan No Abe. Artinya apa? Ini adalah satu hal yang bisa menunjukkan bagaimana masyarakat Korea masih kuat ingatannya dalam terhadap sejarah masa lalu. Nah, yang kedua yang juga penting adalah bagaimana sejarah Jepang setelah Perang Dunia, post war, yaitu masa di mana selama 3 dekade Jepang berhasil bangkit dari kekalahan perang menjadi
salah satu negara maju yang ada di Asia. Karena itu ada istilah yang kita sebut sebagai economic miracle atau Japan's economic miracle, yang ingin menggambarkan bagaimana prestasi dan transformasi Jepang selama beberapa dekade, terutama tahun 60, 70, 80 hingga 90. Yang meskipun nanti kita akan melihat bagaimana tahun 90 Jepang mengalami stagnasi ekonomi, tetapi tetap relevan dalam membicarakan Jepang hingga hari ini. Nah, kalau kita lihat khususnya tentang pertumbuhan ekonomi, misalkan dalam tahun-tahun setelah kalah perang, yaitu 1950, Jepang mengubah kebijakan. Ada dua hal yang menjadi penting untuk kita jelaskan. Yang pertama adalah kebijakan integrasi ekonomi Jepang yang sebelumnya lebih protektif, sekarang kemudian mengintegrasikan ekonomi ke pasar ekonomi global. Indikasinya adalah bergabungnya Jepang tahun 51 kalau tidak salah ke dalam GATT, Agreement on Tariff, Tax and Tariff, yang kemudian tahun 90-an organisasi ini berubah menjadi WTO. Nah, perubahan kebijakan Jepang yang multilateral ini kemudian menunjukkan bagaimana Jepang ingin mengakses pasar dunia sebanyak mungkin karena ingin bangkit secara ekonomi. Yang kedua adalah Jepang kemudian mendorong industri-industri dalam negeri untuk terlibat dan integrasi dalam Global Production Network untuk mengakses pasar Amerika Serikat, kemudian juga meningkatkan kerjasama ekonomi, teknologi, dan manufaktur di kawasan Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan. Dan juga yang juga penting adalah investasi begitu besar Jepang di kawasan Asia Tenggara, baik melalui industri otomotif maupun telekomunikasi. Ini juga seiring dengan kebijakan yang lain Jepang yang disebut sebagai Official Development Assistance, di mana Jepang memberikan bantuan kepada negara-negara prioritas yang nantinya Jepang memudahkan Jepang, membantu Jepang untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan akses pasar. Karena itu kalau kita lihat data sejak tahun 1956 pertumbuhan ekonomi Jepang di atas hampir 7%. Kemudian rata-rata tumbuh dari tahun 50 sampai 60-an itu tumbuh 10% rata-rata. Pernah terjadi 12% di tahun 59, kemudian puncaknya adalah 13%, hampir 13% di tahun 1966. Dan setelah itu pertumbuhan ekonomi Jepang relatif tinggi, 8%, kemudian sempat juga 4%. Kemudian di tahun 80-an juga masih tinggi di atas 6%. Dan ini sangat mengesankan karena akses yang didapatkan oleh Jepang itu hampir dari seluruh dunia. Investasi, kemudian kerjasama, produk-produknya Jepang itu menguasai pasar global. Sehingga di tahun 80-an Jepang sudah berhasil menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Baru nanti di tahun 90-an ini mulai mengalami stagnasi, turun pertumbuhan ekonominya ke posisi rata-rata 1 sampai 2%. Tetapi kalau kita lihat sejarah dalam 3 dekade dari tahun 60-an, 80-an, 90-an, Jepang betul-betul menguasai perekonomian global. Nah, hal yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas sedikit tentang buku ini. Buku ini membahas tentang dua hal: kebijakan strategis Jepang di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, aktor-aktor penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, Asia Tenggara menjadi sangat penting bagi Jepang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perhatian yang serius. Kita bisa melihat misalkan dalam merespon politik kerjasama, Jepang kemudian mengeluarkan kebijakan yang namanya doktrin. Ada 4 doktrin. Yang pertama doktrin Fukuda tahun 1977. Doktrin yang kedua adalah doktrin Perdana Menteri Takeshita tahun 1989. Kemudian doktrin Hashimoto 1997. Kemudian juga doktrin Koizumi yang terakhir tahun 2002.
Mengapa demikian? Karena tahun 70-an pasar produk-produk Jepang itu begitu besar di Asia Tenggara, tetapi yang menarik adalah karena beberapa negara seperti di Indonesia punya sejarah yang tidak menyenangkan atas keterlibatan Jepang di masa peperangan, maka respon dari masyarakat begitu besar, terutama menolak produk-produk Jepang, sehingga Jepang harus merespon ini. Nah, yang menarik adalah pada periode ini juga, terutama 80-an, 90-an, Jepang mengubah kebijakan ekonomi dari yang sebelumnya multilateral ke kebijakan ekonomi regional dan juga bilateral. Nah, artinya apa? Jepang betul-betul fokus terhadap satu kawasan atau dua kawasan, tetapi approach-nya adalah kerjasama kawasan dengan Jepang. Dan ini yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara di eranya Koizumi di tahun 2002, meskipun ini sudah berlangsung tahun 1990-an, di mana Jepang kemudian mendorong kerjasama antara Jepang dan kawasan, yaitu Asia Tenggara. Ada namanya Japan ASEAN Economic Comprehensive, yang kemudian ini sangat penting bagi dalam melihat bagaimana perubahan kebijakan ekonomi politik Jepang. Nah, yang menarik adalah dalam melihat semua kebijakan pemerintah Jepang, kita harus melihat apa yang disebut sebagai aktor-aktor politik. Kenapa? Karena kepentingan aktor ini sangat penting dalam mewarnai kebijakan. Tidak hanya itu, polarisasi atau tarik-menarik kepentingan antar aktor ini juga ikut mewarnai politik dan kebijakan. Ada 3 aktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan Jepang. Yang pertama adalah politisi. Politisi ini adalah partai politik yang dalam sejarah Jepang ini dikuasai oleh LDP, Liberal Democratic Party. Yang kedua adalah Perdana Menteri itu sendiri, yaitu kantor Perdana Menteri. Aktor yang kedua adalah sentral birokrasi. Ada beberapa birokrasi yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan Jepang. Tidak semua kementerian itu punya power yang sama, tetapi ada beberapa kementerian yang punya kebijakan, yang punya akses terhadap kekuasaan dan menguasai dan mewarnai pengambilan keputusan. Ada beberapa yang kita bisa sebutkan, paling tidak 2 atau 3. Yang pertama adalah yang disebut sebagai MITI, Ministry of International Trade and Industry, yang sebelumnya adalah METI. Yang kedua adalah Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga biasanya juga Menteri Keuangan atau Ministry of Finance. Aktor yang ketiga adalah konglomerat atau yang disebut sebagai keiretsu. Konglomerat ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari asosiasi bisnis yang kita sebut sebagai Kei dan Ren. Jadi mereka punya asosiasi antar konglomerat. Nah, politisi sangat penting karena pengambilan utama kebijakan adalah diambil oleh partai-partai elit-elit politik yang berada di partai kekuasaan. Tetapi sejatinya meski demikian, ketiga aktor ini punya ketersinggungan tersendiri. Tetapi yang menarik adalah birokrasi memainkan peran yang sangat kuat, gitu ya, hubungannya dengan konglomerat. Kenapa? Karena kepentingan mereka adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat melalui ekspansi industri, ekspansi pasar ke luar negeri. Karena itu mereka mendorong kerjasama ekonomi seperti kerjasama dengan ASEAN, kerjasama dengan kawasan Asia Pasifik misalkan. Jepang ikut terlibat dalam hal ini. Intinya adalah sentral birokrasi memiliki peran yang sangat penting dan juga konglomerat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Nanti ini ada kaitannya dengan hal yang terakhir yang akan kita bahas, bagaimana tantangan Jepang di masa sekarang. Nah, what next bagi Jepang? Terutama tantangan terberat bagi Jepang saat ini adalah stagnasi ekonomi yang sangat sulit untuk ditolong sebenarnya siapapun yang berkuasa. Jepang mengalami pelambatan ekonomi yang tadi sejak tahun 1990-an, di mana dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada 2. Yang pertama, buruh Jepang mengalami penurunan karena karena jumlah penduduk produktif Jepang juga menurun. Yang kedua, permintaan konsumsi global terhadap produk Jepang ini juga menurun karena ada pesaing baru yaitu Cina. Sehingga di tahun 2019 kita melihat data bagaimana Jepang hanya tumbuh 0,8% dibandingkan Cina yang tumbuh mencapai
6,2%, bahkan India itu tumbuh 7,2%, dan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Jepang. Yang kedua adalah tantangan politik. Konsentrasi politik di kawasan antara Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Korea Utara juga penting kita lihat. Kita bisa melihat data misalkan bagaimana negara-negara seperti Korea budget untuk militernya itu 43,1 billion US dollar. Jepang itu 42 billion US dollar. Tapi menariknya adalah dana yang dikeluarkan oleh Korea ini full untuk kekuatan militer, sementara Jepang hanya untuk defense, berbeda. Sementara Cina budgetnya adalah 151,5 billion US dollar. Ini sangat-sangat timpang antara Cina dan Jepang. Karena itu Jepang di abad ke-21 ini sangat berat. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan supremasi yang berhasil diraih di tahun 70-an, 80-an, yang kemudian berakhir di tahun 90-an. Dan sekarang Asia Timur adalah era di mana Cina menguasai dalam semua hal, baik ekonomi, politik, dan juga budaya. Karena itu, kenapa kemudian Shinzo Abe mengubah kebijakan, ada yang disebut sebagai Abenomics, yaitu approach baru dalam pengambilan keputusan ekonomi Jepang. Dan yang menarik juga adalah bagaimana Jepang kemudian ingin mendorong perubahan kebijakan keamanan dengan berupaya untuk merevisi artikel 9, pasal 9 dalam konstitusi Jepang. Nah, ini menarik, nanti kita bisa lanjutkan melalui penugasan selanjutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa melalui wabah coronavirus bersama-sama. Sampai bertemu di acara di kelas yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.